Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Keep in School. Pertama, download aplikasi. Bagi pengguna iPhone, download melalui App Store. Bagi pengguna Android, download melalui Google Play. Bagi pengguna Windows 10, silahkan ikuti langkah berikut. Pertama, buka website Keep in School melalui browser. Kemudian tunggu sampai website muncul. Jika sudah muncul, klik logo Windows Store pada website. Lalu kita akan langsung terforward ke halaman Microsoft Apps. Kemudian kita tunggu sampai website terbuka. Jika sudah, klik masuk ke aplikasi Store, kemudian klik Open Microsoft Store. Jika sudah masuk ke aplikasi Microsoft Store, klik pasang. Jika sudah selesai di-download, klik buka. Berikut adalah aplikasi Keep in School. Nah, kita dapat mendaftar dengan cara klik daftar sekarang. Kemudian mengisi alamat email, sandi, dan konfirmasi sandi. Kemudian pilih jenis kelamin, kemudian klik daftar. Setelah itu, kita dapat masuk langsung melalui alamat email dan kata sandi yang sudah kita daftarkan tadi, lalu klik masuk. Berikut adalah dashboard dari Keep in School via Windows 10. Terdapat banyak konten mulai dari buku sampai dengan bahan bacaan prasekolah. Kita coba salah satu fitur yang pertama, yaitu buku. Di sini disediakan buku dari berbagai kurikulum, mulai dari kurikulum Merdeka sampai dengan kurikulum KTSP. Terdapat juga media guru atau bahan pembelajaran bagi guru. Kemudian juga ada buku terbitan dari Kemenak. Nah, di buku terbitan Kemenak ini dapat kita temui buku pelajaran SKI, bahasa Arab, dan yang lainnya. Kemudian kita coba klik buku kurikulum Merdeka. Kita lihat ada berbagai jenjang mulai dari TK sampai SMK. Kita coba klik SD, MI. Kita coba kelas 1 dan juga kita dapat memilih kategori buku yang kita inginkan, buku guru maupun buku siswa. Kita coba buku siswa, lalu kita download salah satu buku. Kita klik simbol download, kemudian klik unduh. Saat kita mengunduh, kita akan dibawa ke library yang berisi buku, video, latihan soal yang sudah kita download sebelumnya. Nah, jika sudah kita mendownload, maka buku tersebut akan muncul di library atau perpustakaan ini. Kemudian kita coba klik buku yang sudah kita download tadi. Berikut adalah buku yang sudah di-download. Yang paling atas adalah judul buku. Terdapat juga toolbar atau alat-alat yang bisa kita gunakan, contohnya gambar mini, kerangka anotasi penanda yang ditemukan di pojok kiri atas. Lalu kita dapat mengubah halaman, mode halaman, transisi halaman, dan rotasi halaman. Berikutnya kita dapat menggunakan alat zoom in dan zoom out dengan cara klik icon zoom in dan zoom out. Lalu terdapat juga tool gambar, handwriting, penghapus, dan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Kita juga dapat menggunakan alat penghapus. Selain itu, kita juga mendapatkan tool highlight yang dapat diubah warnanya dan juga sorotan bebas yang dapat juga diubah warnanya. Selain itu, terdapat juga tools lain, yaitu gambar. Gambar ini kita dapat menginput dari file lokal kita. Setelah itu, ada juga fitur memberikan catatan yang dapat diubah simbol dan juga warnanya. Selain itu, terdapat juga tools lain, yaitu memberikan garis atau panah atau persegi panjang atau elips atau poligon dan juga polyline. Fitur ini juga dapat diubah warnanya dan tingkat ketebalannya. Kita contohkan. Nah, selain itu juga terdapat tools lain, yaitu memberikan teks. Kita coba contohkan dengan memberikan teks. Kita klik di sembarang tempat. Kita tulis sesuatu. Nah, teks ini juga dapat kita ubah fontnya, jenis font, dan juga ukurannya. Kita juga dapat mengatur rata kiri kanan tengah dan juga mengubah warnanya. Selain itu, terdapat juga
konten yang lain di Keep in School ini, yaitu video. Video juga terdiri dari berbagai jenjang mulai dari SD sampai dengan SMA. Contohnya SD kelas 1. Kita coba download salah satu video yang ada. Setelah itu klik unduh. Nah, seharusnya kita kalau mengunduh itu akan muncul di timeline atau di menu bar ini, di yang paling tengah. Nah, tapi ternyata timelinenya sedang gangguan. Jadi kita kembali ke library. Nah, jika sudah selesai terdownload, akan masuk ke library di video. Kita coba buka videonya, dan ternyata videonya HD. Setelah itu terdapat konten lain, yaitu latihan soal. Fitur latihan soal ini hanya dapat diakses secara berbayar. Nah, kita coba download. Nah, ternyata benar berbayar. Cara membeli vouchernya, kita klik pilih voucher, lalu kita akan dibawa secara langsung ke website Tokopedia atau tempat membeli voucher ini. Setelah itu kita bisa memilih voucher yang kita butuhkan, mulai dari voucher 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Kita dapat memilih salah satu. Setelah itu kita lanjutkan ke fitur yang berikutnya. Nah, ternyata tapi latihan soal ini dapat kita lihat contohnya jika menggunakan aplikasi Windows 10. Nah, kita coba klik masuk, mulai. Setelah itu kita coba mengerjakan soalnya. Soal ini pilihan ganda, mulai dari A sampai D. Jika sudah, klik next. Di sini juga disediakan timer. Jadi selagi kita mengerjakan akan ada stopwatch di pojok kanan atas. Jika sudah selesai, kita klik lihat hasil. Lalu berikut adalah hasil dari kerjaan kita tadi yang indeks penilaiannya belum dapat dipahami oleh saya dan kelompok. Kita klik OK. Terdapat juga fitur search dan juga history. Di history ini kita dapat melihat riwayat dari ujian atau tryout yang sudah kita lakukan dan juga nilai, durasi, benar dan salahnya. Selanjutnya kita akan menuju ke fitur berikutnya, yaitu literasi atau bahan bacaan yang seperti komik. Fitur ini hanya dapat diakses secara berbayar. Di sini juga disediakan berbagai jenjang usia mulai dari 7 tahun sampai selanjutnya. Terdapat juga pengelompokan serial seperti tema. Berikutnya ada fitur prasekolah. Di sini terdapat buku aktivitas, buku menggambar, dan yang lainnya. Kita contohkan untuk fitur yang pertama, yaitu buku. Kita coba. Nah, di sini terdapat berbagai judul buku yang dapat diakses dengan berbayar. Berikutnya buku aktivitas. Kita coba buku aktivitas. Kita download salah satu. Buku aktivitas juga dapat diakses secara berbayar. Lalu kita coba buku menggambar atau mewarnai yang dapat diakses dengan gratis. Kita download salah satu, klik unduh. Nah, jika sudah selesai di-download, dibuka. Nah, di sini penggunaannya sama dengan buku digital di kurikulum Merdeka tadi, dan juga di sini sudah ada cara penggunaannya yang memudahkan siswa dan juga guru ataupun orang tua di rumah untuk belajar. Setelah itu kita menuju ke fitur berikutnya, yaitu video yang ternyata belum tersedia. Lalu kita
lanjutkan ke fitur dongeng sebelum tidur yang dapat diakses secara berbayar. Namun terdapat juga salah satu video yang dapat diakses secara gratis. Cara mendownloadnya pun sama dengan video yang sebelumnya, dengan cara klik unduh. Kemudian kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu cerita boneka. Fitur ini juga dapat diakses secara berbayar. Berikutnya, fitur sekolahku. Fitur eksklusif sekolahku ini dapat kita gunakan jika kita sudah mendaftar melalui tim Keep in School dengan cara menghubungi WA ataupun email. Fitur eksklusif sekolahku menyediakan ruang bagi sekolah untuk mengelola materi dan kebutuhan file internal sekolah secara mandiri. Fitur ini memungkinkan sekolah untuk memiliki perpustakaan internal di aplikasi Keep in School yang hanya dapat diakses oleh siswa dan guru yang terdaftar dalam satu sekolah saja. Nah, di sini fiturnya seperti mengupload dokumen, video, PTO, Zoom meeting, chat group, dan yang lain-lainnya. Setelah itu kita lanjut ke fitur yang berikutnya. Fitur yang berikutnya adalah utility ini terdapat dari berbagai alat, yaitu Notes, kalkulator, konverter, Google Translate, dan Sudoku. Contoh kalkulatornya adalah seperti ini. Kita coba. Nah, di sebelah kanan adalah riwayat atau history dari perhitungan yang sudah kita lakukan. Berikutnya adalah notes. Nah, di sini kita dapat membuat catatan. Dapat juga membuka dari file yang sudah kita simpan sebelumnya, dan juga terdapat dari berbagai alat seperti Ando, Redo, memperbesar dan memperkecil ukuran teks, dan juga ada fitur tebal, miring, garis bawah untuk teks, dan juga terdapat fitur-fitur lainnya. Setelah itu kita lanjut ke alat lain, yaitu konverter. Di konversi ini kita dapat mengkonversi luas, panjang, kecepatan, suhu, volume, dan juga berat. Berikutnya adalah Google Translate yang dapat kita coba secara langsung, dan juga terdapat Sudoku. Sudoku ini adalah game yang dapat kita mainkan. Namun fitur utility tadi hanya dapat diakses di Windows 10. Terdapat juga about, yaitu deskripsi aplikasi Keep in School. Selain itu ada menu bar di bawah aplikasi, yaitu home dashboard. Ada juga library, yaitu file-file yang sudah kita download sebelumnya seperti buku, video, latihan soal, buku aktivitas prasekolah, dan yang lainnya. Selain itu, terdapat juga menu akun yang berisi detail dari akun kita, mulai dari nama, tanggal lahir, nomor induk Keep in School, email, dan nomor HP. Kita juga bisa mengedit informasi akun kita melalui icon pensil di pojok kanan atas. Selain itu, kita dapat mengisi voucher dengan cara membeli tadi, lalu kode voucher yang kita dapatkan kita isi di menu voucher ini. Lalu klik aktifkan. Selain itu juga ada tools search, jadi kita bisa mencari berdasarkan kata kunci tertentu. Lalu ada juga mode, yaitu ada mode online dan offline. Nah, mode offline ini hanya dapat kita gunakan jika sekolah kita sudah memiliki KIPIN ATM. Berikutnya di menu bar bawah ada titik 3 yang berisi kebijakan privasi dan juga syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi Keep in School ini.